Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah atau 12 Desember tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nisa, dan pembahasan kali ini adalah ayat yang ada di halaman 130. Di halaman 130 surat An-Nisa ayat 80 sampai dengan ayat 81. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasul," barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, berarti sama dengan dia taat kepada Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah, siapa yang taat kepada Rasul sama saja dia taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan tersebut, mestinya taat akan tetapi dia tidak taat, fama arsalnaka alaihim hafiza, fama arsalnaka, maka kami tidaklah mengutus engkau hai Muhammad, alaihim, kepada mereka, hafiza, untuk menjaga mereka agar mereka dipastikan sebagai orang-orang yang taat. Tidak untuk itu kami utus engkau hai Muhammad. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza, barang siapa yang berpaling dari ketaatan tersebut, maka kami tidak mengutusmu hai Muhammad kepada mereka untuk menjaga mereka agar dipastikan mereka sebagai orang-orang yang taat. Tidak demikian. Wa yaquluna ta'ah, mereka mengatakan taat, taat, taat dan taat. Kami taat maksudnya. Wa yaquluna ta'ah, mereka berkata iya taat. Fa idza barazu min indika, akan tetapi fa idza barazu, apabila mereka pergi, min indika, dari sisimu, mereka tidak berada di hadapanmu, bayyata, mereka mabit, bayyata, mabit, mereka bermalam, ta'ifatum minhum, ada sekelompok dari mereka, ghairal ladzi taqul, mengatakan sesuatu yang tidak engkau katakan. Bunglon, di depan
engkau berkata ini, ternyata ketika di belakang mereka berkata itu. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, dan Allah Subhanahu wa taala yaktubu, mencatat, ma yubayyitun, apa yang mereka bermalam dengannya itu. Mereka bincang-bincang, mereka membicarakan perkara-perkara yang bertolak belakang dengan yang mereka perlihatkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya dicatat saja? Jawabannya tentunya tidak. Mesti nanti akan ada balasannya secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan mengatakan fa'arid anhum, berpaling saja dari mereka. Kalau siang bilang apa, kalau malam bilangnya lain. Wa tawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah saja yang menjadi pelindung. Cukuplah Allah saja yang menjadi pelindung. Ini ayatnya. Berarti dari ayat kita paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti sama dengan ia taat kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpaling mestinya taat, akan tetapi dia tidak taat, maka kami tidak mengutus engkau kepada mereka untuk memastikan agar mereka jadi orang-orang yang taat. Tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh. Mereka mengatakan taat, akan tetapi ketika mereka pergi dari hadapan Nabi Muhammad SAW, mereka, Allah katakan di sini bermalam, mabit, akan tetapi dengan kata-kata yang sebaliknya. Maka Allah mencatat omongan mereka, dan Allah berikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW agar berpaling dari mereka dan bertawakal kepada Allah, dan cukuplah Allah yang akan menjadi pelindung. Ini ayatnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Adapun tafsirnya kita perhatikan di halaman 130 paragraf yang terakhir. Di sini yang pertama dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, may yuti'ir rasul, man yuti'ir rasul, siapa yang taat kepada Rasul. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, maksudnya siapa yang taat kepada Rasul adalah dia taat kepada semua yang diperintah dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Rasul, artinya mengandung dua hal. Yang pertama, menjalankan perintah, dan yang kedua adalah meninggalkan larangan. Sehingga siapa saja yang menjalankan perintah akan tetapi tidak meninggalkan larangan, maka tidak dikatakan sebagai orang yang taat kepada Rasul. Atau sebaliknya, ketika orang meninggalkan larangan akan tetapi dia tidak mengerjakan perintah, sama saja ini tidak dikatakan sebagai orang yang taat kepada Rasul. Dia menjalankan perintah, misalnya salat 5 waktu, akan tetapi tidak meninggalkan larangan. Seperti misalkannya Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sementara riba dia tidak tinggalkan. Dia tahu itu haram, tapi dia jalan terus. Maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang taat kepada Rasul. Sebaliknya, orang yang meninggalkan larangan,
akan tapi dia tidak menjalankan perintah. Mungkin kalau buat laki-laki cobaannya perintahnya adalah sholat, atau mungkin buat para wanita cobaan perintahnya adalah agar mereka menjulurkan jilbabnya, mereka menutup aurat. Larangan ditinggalkan sudah bagus, akan tapi perintah tidak dikerjakan, maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang taat. Kapan dikatakan sebagai orang yang taat kepada Rasul? Dikatakan sebagai orang yang taat kepada Rasul adalah ketika menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ini yang pertama. Maka ketika seseorang menjalankan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan larangannya, dia dikatakan sebagai orang yang taat kepada Rasul. Kalau dia taat kepada Rasul, maka lanjutannya adalah baris kedua paling akhir di halaman 130, faqat ata Allah, sama dengan dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang taat kepada Rasul dengan dia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, sama dengan dia dikatakan sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ini dikarenakan bahwasannya Rasul tidaklah memerintah dan Rasul tidaklah melarang kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah padanya, kecuali sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah padanya, kecuali sesuai dengan yang Allah wahyukan kepadanya, kecuali sesuai dengan yang Allah turunkan kepadanya. Oleh karenanya yang taat kepada Rasul dikatakan sama dengan dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perintah dari Rasul, larangan dari Rasul ini sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan wahyu dari Allah, sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dari sini kita paham Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya sifat ma'sum, artinya terbebas dari kesalahan. Kenapa? Sebabnya dalam ayat ini Allah perintahkan agar kita taat kepada Rasul secara mutlak, tidak pilih-pilih. Tapi kalau kita taat kepada makhluk berbeda. Ada kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata-kata la ta'ata fir rasul fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kata-kata tidak boleh taat kepada Rasul dalam maksiat kepada Allah, tidak ada. Yang ada adalah man yuti'ir Rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqat ata Allah, sama dengan dia taat kepada Allah tanpa pengecualian. Disuruh kita taat kepada Rasul secara mutlak. Maka dari itu ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'sum, terbebas dari kesalahan. Karena kalau tidak terbebas dari kesalahan, tidak mungkin Allah perintahkan taat secara mutlak. Tidak mungkin orang yang taat kepada Rasul dipuji sama dengan taat kepada Allah, tidak mungkin. Dan penulis rahimahullah menjelaskan bahwasanya di halaman 131, ya, di halaman 131 baris yang pertama, penulis rahimahullah menjelaskan bahwasanya ini merupakan hak yang berbarengan. Kenapa?
Karena ternyata hak itu ada 3. Yang pertama, ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, hak yang dimiliki oleh Allah saja. Yang berhak memiliki itu hanya Allah, makhluk tidak berhak. Apa hak itu? Hak itu adalah diibadahi. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga memohon kepadanya. Yang berhak dimohon-mohon adalah hanya Allah saja. Ya, yang berhak dimohon-mohon itu hanya Allah saja. Dan perkara-perkara yang semakna dengannya, yang berhak diibadahi, yang berhak dimintai rizki, yang berhak dimintai pertolongan, dan seterusnya yang semakna dengannya, ini adalah hak Allah semata, hak Allah saja. Dan ini hak yang pertama. Kemudian ada hak yang kedua. Hak yang kedua adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini kata penulis rahimahullah, haknya beliau adalah beliau harus dihormati, beliau harus dimuliakan, beliau harus dibela layaknya makhluk. Ya, dihormati bukan berarti diibadahi, disembah-sembah, tidak, tapi dihormati, kemudian dimuliakan, dibela layaknya makhluk pada umumnya. Maka ini hak bagi Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ada hak yang berbarengan. Allah punya hak itu, kemudian Rasulullah SAW juga punya hak itu. Apa? Yaitu kata penulis rahimahullah, hak yang berbarengan untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, hak iman. Kita harus beriman kepada Allah, juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hak cinta. Kita harus mencintai Allah dan kita harus mencintai Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, hak taat. Kita harus taat kepada Allah dan kita juga harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sama dengan dia taat kepada Allah. Ini adalah hak yang berbarengan. Allah punya hak itu, Rasul juga punya hak itu. Kita harus taat kepada Allah, kita juga harus taat kepada Rasul. Dalam ayat yang lain termasuk hak yang berbarengan. Dalil pertama di halaman 131 surat Al-Fath ayat 9 menunjukkan ini hak berbarengan. Allah berfirman, litu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah kita beriman, kepada Rasul juga kita harus beriman. Ini hak bareng. Kemudian wa tu'azziru, kalian harus menolong agamanya. Agama Allah ditolong, agama Rasulullah SAW juga ditolong. Mungkin kalau dulu menolongnya dengan cara berjihad. Kalau sekarang sama, menolong agama Allah dengan cara berjihad. Bagaimana bentuk jihadnya? Ya, bentuk jihadnya kita bela-belain. Kita sholat 5 waktu. Bentuk jihadnya kita bela-belain, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sehari-hari kita bisa bela-belain biar kita bisa makan, kita kerja sehari 8 jam, Senin sampai Jumat. Bahkan ada yang bela-belain biar bisa dapat lebih, Jumat Sabtu disikat lembur sama dia. Itu
nyari dunia, nyari sesuap nasi dibela-belain. Kenapa? Untuk membela agama Allah, belajar agama, menyempatkan diri seminggu cuma sekali, sejam 2 jam, atau bahkan sehari sekali, mungkin cuma 30 menit 1 jam dari habis maghrib sampai isya. Kenapa kagak dibela-belain? Sementara demi sesuap nasi dibela-belain sehari 8 jam. Kan seperti itu. Maka waktu azziru, agama Allah dibela, agama Rasul juga dibela, sama-sama agama Islam. Kemudian waktu waqiruh, agamanya dibesarkan, ya, agamanya diagungkan, dimuliakan, dilestarikan. Waktu sabbihu, kemudian bertasbih bukratan wa asila, zikir pagi petang. Allah punya hak kita zikir pagi petang, Rasul juga punya hak. Makanya kalau kita lihat di antara zikir pagi petang yang disyariatkan ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pernah atau yang rutin baca zikir pagi petang, di antara poinnya ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah punya hak untuk kita zikir pagi petang, Rasulullah SAW pun demikian, punya hak untuk kita zikir pagi petang. Ini hak yang berbarengan. Maka dari itu kesimpulannya adalah, barang siapa berdasarkan ayat ini di paragraf berikutnya, ya, barang siapa yang dia taat kepada Rasul, maka sama dengan dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia dapat pahala. Dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan kebaikan dari taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari taatnya dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sama dengan dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti ada pahalanya. Lalu berikutnya di baris ketiga, paragraf setelah ayat Al-Fat ayat 9, wa man tawalla, barang siapa yang berpaling. Mestinya taat, akan tetapi dia tidak taat. Ini namanya berpaling. Ya, mestinya taat, akan tapi dia tidak taat. Allah mengatakan wa man tawalla, barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ingat, ketika seseorang berpaling dari ketaatan itu, maka dia tidak memudaratkan kecuali sama dengan dia memudaratkan diri sendiri. Ketika dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah SAW, dia tidak merugikan Allah dan tidak merugikan Rasulullah SAW. Akan tapi sama dengan dia merugikan diri sendiri. Allah tidak dirugikan barang sedikit pun. Makanya kalau ada orang berpikir dia tidak mau ke masjid karena takutnya kalau dia ke masjid nanti masjidnya rame gara-gara dia, maka ketahuilah ini sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi sama dengan dia merugikan diri sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, ketahuilah kalau misalkannya umat ini dari awal sampai akhir semuanya soleh semuanya, seperti orang yang paling soleh di antara kalian, sama sekali itu tidak menambah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, kalau misalkannya umat ini semuanya tidak soleh, tidak solehnya itu seperti orang yang paling tidak soleh di antara kalian, umat dari awal sampai akhir, maka itu juga sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali apa?
itu sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya sebatas jarum dimasukkan ke dalam laut, diangkat, netes dikit, ibaratnya cuma segitu doang. Sementara lautan besar, sama sekali tidak menguntungkan Allah, sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, dia berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah SAW, sama dengan dia merugikan dirinya sendiri dan sama sekali dia tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Kami tidak mengutusmu, fama arsalnaka, kami tidak mengutusmu 'alaihim kepada mereka, hafiza, untuk menjaga mereka, untuk memastikan agar mereka menjadi orang-orang yang taat. Tidak. Kami tidak mengutus engkau, hai Muhammad, untuk menjaga amalan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang taat, untuk menjaga kondisi mereka agar dipastikan mereka jadi orang-orang yang taat. Tidak untuk itu kami mengutusmu, hai Muhammad. Akan tetapi kami mengutusmu sebagai muballigh, orang yang menyampaikan, sebagai mubayyin, orang yang menjelaskan, sebagai nasih, orang yang memberikan nasihat. Dan engkau telah menunaikan amanah tersebut, engkau telah menjalankan amanah tersebut, dan sudah dipastikan engkau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka mendapatkan hidayah atau mereka tidak dapat hidayah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 21-22, dalil kedua di halaman 131, Allah berfirman, "Fazakir," kasih peringatan, "innama anta muzakkir," sesungguhnya engkau hanya orang yang memberi peringatan. "Lasta alaihim bimusaitir," engkau tidak diperintah untuk menguasai mereka, engkau tidak diperintah agar memastikan mereka jadi orang-orang yang taat, tidak. Makanya fama arsalnaka alaihim hafiza, kami tidak mengutusmu agar engkau memastikan mereka jadi orang-orang yang taat, tidak. Engkau jagain amalan mereka biar mereka jadi orang-orang yang sholat semua, biar mereka jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah semua. Tidak demikian. Akan tapi kami mengutusmu agar engkau menjadi muballigh, agar engkau menjadi orang yang menyampaikan saja, orang yang memberikan penjelasan, memberikan mau'izah, memberikan nasihat, dan engkau sudah tunaikan itu, selesai. Dipastikan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat hidayah atau tidak, maka ada pahala. Ini pelajaran buat kita juga. Ya kan, ketika kita menasihati orang, kita hanya sebatas amar ma'ruf nahi mungkar saja. Dan tidak diharuskan kita pastikan dia nurut. Tidak. Kewajiban kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dia melakukan kebaikan karena sebab kita, alhamdulillah. Ketika dia meninggalkan kemungkaran karena sebab kita, juga alhamdulillah. Akan tetapi ketika belum, maka kita nggak usah sedih. Ya, sedih boleh, tapi sedih wajar. Tapi nggak usah kecewa sekali gitu. Saya sudah bilangin dia, saya sudah bawa dalil, malahan kitabnya saya bawain sekalian depan dia, tapi dia kagak nyadar juga, Ustadz. Gimana tuh? Ya sudah, kita hanya sekedar amar ma'ruf nahi mungkar saja. Kita hanya sekedar menyampaikan saja. Adapun hidayah, maka itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi SAW kepada pamannya sendiri, Abu Talib, ketika
detik-detik wafatnya Abu Talib, dia lagi sakit-sakitan seperti itu, datang Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abu Talib yang senantiasa membelanya, pengennya pamannya itu masuk Islam. Maka datang Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ammi kul kalimatan uhaju bika biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah satu kalimat yang dengannya aku bisa berhujjah, aku bisa membelamu di hadapan Allah. Maksudnya untuk berkata la ilaha illallah. Kemudian di situ ada Abu Jahal dan satu lagi kalau tidak salah Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci, tidak senang dengan milahnya Abdul Muttalib, agamanya Abdul Muttalib? Apakah engkau ingin murtad? Istilah mereka bilang seperti itu. Maka Abu Talib jadi bingung, ini ngikut temannya dia Abu Jahal CS atau ngikut keponakannya nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bingung. Singkat cerita, akhirnya dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib, bukan di atas agama Islam. Kata para ulama, ini menunjukkan hati-hati dengan teman-teman yang buruk. Abu Talib gara-gara temannya yang buruk, tadinya pengen ngucap la ilaha illallah, kagak jadi ngucap. Maka ini hati-hati kepada teman-teman yang buruk. Tadinya kita pengen ikut pengajian, sama dia dihasut, nggak usah pengajian, ustadznya gini. Nggak usah pengajian, masjidnya gini, pengurusnya gini dan seterusnya. Akhirnya kagak jadi ikut pengajian. Sementara dipastikan pengajian bermanfaat. Gara-gara teman yang buruk, akhirnya demikian. Maka dengan kejadian tadi Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Maka dari itu di sini pelajarannya adalah ketika kita melihat kemungkaran atau ketika kita melihat kebaikan yang ditinggalkan, tugas kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Diterima atau tidak, kita sudah menjalankan itu dan sudah ada pahalanya insyaallah. Diterima atau tidak, kita sudah jalankan amar ma'ruf nahi mungkar dan sudah ada pahalanya insyaallah. Jadi kita tidak diperintahkan agar memastikan mereka taat, tidak. Sebagaimana Allah katakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kita ingatkan pada beberapa pertemuan sebelumnya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, kata para ulama. Yang jadi patokan hukum adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Walaupun kata-kata ini khusus sebab, Allah mengatakan kepada Nabi SAW sebabnya khusus. Kami tidak mengutus engkau dalam artian harus menjadikan mereka sebagai orang-orang yang taat, akan tapi ini maknanya umum, buat kita juga begitu. Kita ingat ketika kita memberikan nasihat, nggak mesti diterima semuanya, mereka jadi benar semuanya, nggak mesti. Karena Allah katakan itu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita juga ngeh, ternyata kata-kata itu juga buat kita. Itu ayat 80. Kemudian lanjutannya di ayat 81, di akhir halaman 131, lanjutannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna ta'ah. Mereka berkata taat dan seterusnya. Di sini kata penulis rahimahullah, bahwasannya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus lahir batin. Ya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW itu harus lahir batin. Ya, baik ketika kondisi
di hadapan Nabi Muhammad SAW, kalau dulu mungkin di hadapan Nabi Muhammad SAW adalah ketika gabung dengan Rasulullah SAW. Kalau sekarang di hadapan Nabi Muhammad SAW berarti ketika lagi bermajelis. Di situ ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis-hadis Rasulullah SAW. Berarti namanya kita lagi di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Allah, lagi bermajelis, lagi di majelis taklim. Maka ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW harus lahir batin. Ketika di majelis seperti itu, ketika keluar dari majelis pun, ketika kita sendirian juga harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang tidak demikian, dia hanya taat secara lahir, lanjutannya di halaman 132. Ya, orang yang taat secara lahir akan tapi secara batin dia tidak taat. Ketika di hadapan Rasulullah SAW dia taat, ketika lagi ramai dia taat, ketika lagi di majelis kayaknya dia taat, tapi setelahnya dia tidak istiqomah, dia tidak taat. Ketika dia sendirian, dia meninggalkan ketaatan itu, bertentangan dengan yang semestinya harusnya dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Maka taat model seperti ini, kata penulis rahimahullah, tidaklah memberikan faedah, tidaklah berguna, tidak bermanfaat. Jadi ketika dia di hadapan Rasulullah SAW, dikala itu Rasulullah masih hidup, dia kayaknya orang yang paling taat. Kemudian ketika dia selesai, balik lagi. Kalau kita mungkin ketika di hadapan Al-Quran, ketika di hadapan Rasulullah, ketika di hadapan hadis-hadis, di hadapan Rasul, di majelis, di keramaian, kayaknya kita orang taat. Tapi setelahnya, ya kalau model taat seperti ini, itu tidaklah bermanfaat. Dan ini mirip dengan yang Allah katakan, orang-orang di kala itu, pada masa Rasulullah SAW, ada model-model taat seperti ini. Allah berfirman, wa yaquluna ta'ah. Mereka orang-orang munafik berkata taat. Orang-orang munafik berkata taat dan taat. Mereka menampakkan ketaatan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza barazu min indika, akan tetapi ketika mereka pergi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar tidak lagi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyendiri pada kondisi yang tidak ada seorang pun melihat mereka. Nggak ada lagi yang tahu. Maka Allah menyebut di sini bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Sebagian mereka mengatur siasat di malam hari. Ketika malam hari mereka berkata-kata dengan kata-kata yang tidak dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi berkata apa, malam berkata apa. Bunglon, munafik, menampakkan ketaatan, kemudian menyembunyikan kebalikannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Ketika malam mereka berkata-kata dengan kata-kata yang tidak engkau katakan. Tapi di sini maksudnya adalah sebagaimana disebutkan di paragraf kedua di halaman 132, mereka mengatur siasat di malam hari, ingin menyakiti Rasulullah SAW, ingin menyakiti agama Rasulullah SAW. Mereka berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah SAW. Mereka di depan melakukan ketaatan, di belakang melakukan kemaksiatan. Ini yang dilakukan. Dan ingat, Allah mengatakan bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Mereka mabit, mereka ngatur siasat di malam hari. Di sini kata-katanya bayyata, mabit. Nah, pada kata-kata tersebut
Ya, pada kata-kata tersebut mereka mabit di malam hari ngomongin sesuatu ingin menghancurkan Islam. Kemudian mereka membelakangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dan seterusnya. Ini Allah membahasakannya mabit malam hari begitu. Maka ini menunjukkan bahwasannya mereka memang dasar orang yang tidak taat. Ya, menunjukkan mereka memang dasar orang yang tidak taat. Kenapa? Karena biasanya kalau malam hari itu kan tenang, pikiran tenang. Orang kalau berdoa kepada Allah khusyuk. Nah, orang kalau merencanakan kejahatan lebih matang. Artinya disengajain begitu. Artinya bukan hilap. Ya, bukan hilap. Karena kan kalau malam hari kan biasa suasananya itu kan tenang. Nah, tenang-tenang kok sengajain merencanakan sesuatu begitu. Ya kan? Maka di sini menunjukkan itu mereka memang sengajain, bukan karena hilap. Karena Allah membahasakan bayyata mabit di malam hari. Orang kalau mabit di malam hari ngomongin sesuatu yang manfaat wajar, karena memang malam hari itu kan suasana tenang, malam hari buat istirahat. Ini malam-malam kok ngerencanain sesuatu yang ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan ada unsur kesengajaan, kan seperti itu. Ya, ada unsur kesengajaan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengancam perbuatan mereka dengan mengatakan wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah catat yang mereka bermalam dengannya. Malam-malam itu mereka ngomongin apa? Allah catat. Artinya apa? Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan di malam itu. Mereka ngatur siasat macam-macam. Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Akan Allah catat. Apakah hanya dicatat saja? Jawabannya tidak. Akan tapi nanti akan Allah balas dengan balasan yang setimpal. Maka dari itu di sini ada ancaman buat mereka. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berpaling dari mereka. Ya, Allah perintahkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpaling dari mereka. Jangan digubris mereka itu. Ya, jadi di sini Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar berpaling saja. Mereka nggak usah dikecam, nggak usah digubris, biarin saja. Kenapa? Karena ulah mereka sama sekali tidak akan memudaratkan barang sedikit pun. Nah, kalau misalkannya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah bertawakal kepada Allah, maka apa yang mereka rencanakan semuanya bakal zong, bakal nol semua. Kenapa? Karena mereka merencanakan sesuatu sementara Rasulullah SAW tawakal kepada Allah. Makanya nih mungkin kita dengar berita simpang siur, ada orang-orang yang tidak senang kepada Islam, merencanakan ini, merencanakan itu dan seterusnya. Buat kita-kita yang barangkali kita kalau bergerak juga tidak ada efeknya sama sekali, berbeda dengan pihak-pihak terkait
yang kalau mereka bergerak ada efeknya, yang mungkin kita katakan lanjutkan perjuangannya begitu. Tapi buat kita-kita, maka kita tawakal kepada Allah. Sehingga apa saja rencana yang mereka hal-hal yang mereka rencanakan untuk menghancurkan Islam, insya Allah kagak mempan. Kenapa? Karena kita tawakal kepada Allah, sementara mereka tawakalnya kepada siapa? Tawakal kepada catatan-catatan yang sudah mereka rencanakan. Allah lebih besar dari itu. Makanya udah kita nggak usah sibuk sama berita simpang siur yang katanya begini begitu. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita mempelajari agama Allah, selesai. Nggak usah kita disibukkan sama hal-hal yang wallahu alam jelas apa enggak gitu. Berita simpang siur yang katanya ini itu dan seterusnya. Tapi kita tawakal kepada Allah, maka dengan itu hal-hal yang mereka rencanakan nggak bakal tembus insya Allah. Berbeda dengan pihak-pihak terkait yang memang mereka mungkin berjuang di situ dan mereka memang benar, maka ini mungkin kita katakan teruskan perjuangannya. Tapi buat kita-kita yang tidak ada efek-efeknya, kalau kita ngomong apa juga nggak berefek ke arah situ. Yang ada justru malah nakut-nakutin orang, yang ada orang malah justru tambah khawatir dan seterusnya. Maka yang terbaik kita jangan begitu. Yang terbaik kita diemin aja mereka, kemudian kita tawakal kepada Allah, kemudian kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, kita jalankan syarat-syarat Allah. Insya Allah apa yang mereka rencanakan nggak bakal tembus. Dan Allah berfirman, fa'arid anhum, ya berpalinglah dari mereka. Kemudian yang itu kita diajak untuk berpaling berarti. Di sini Rasulullah SAW diperintahkan untuk berpaling, nggak usah digubris mereka. Berarti kalau kita ya sama, berpaling dari hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, watawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai pelindung. Allah di sini dikatakan cukup Allah sebagai penolong. Apakah dipastikan Allah akan menolong kita? Entar dulu. Allah mengatakan intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menolong Allah? Kata para ulama, cara kita menolong Allah adalah maksudnya kita menolong agama Allah dengan cara kita menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita mempelajari agama Allah sama dengan kita menolong Allah. Kemudian kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar sama dengan kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Kita lestarikan agama Allah, maka di situ Allah akan menolong kita. Dan kalau sudah Allah menolong kita, dipastikan menang. Insyaallah. Ya dipastikan menang. Sehingga kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah penjelasan bahwasannya taat kepada Rasulullah SAW sama dengan taat kepada Allah. Maksudnya taat kepada Rasul diingat dua hal. Yang pertama jalankan perintah, yang kedua tinggalkan larangan. Orang yang ngejalanin perintah tapi tidak meninggalkan larangan, dia bukanlah orang yang taat. Menjalankan perintah sholat 5 waktu, tidak meninggalkan larangan. Korupsi misalkannya kan larangan. Mencuri uang rakyat misalnya, atau dia berdusta, dia tidak amanah, ini kan larangan. Itu tidak ditinggalkan, tapi dia orang sholat, tidak manfaat ini. Ini tidak dikatakan sebagai orang yang taat kepada Rasul. Atau sebaliknya, dia meninggalkan larangan, dia tidak berdusta, dia tidak mencuri, dia tidak berzina, akan tapi dia tidak mengerjakan perintah sholat 5 waktu, tidak menutup auratnya juga tidak, maka ini juga belum taat kepada Rasul. Dan itu kita ingat. Yang ini juga kita sampaikan kepada keluarga kita. Akan tapi kita hanya sekedar menyampaikan saja. Mereka berubah atau tidak, ini urusan yang di atas, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan berikutnya, kalau mereka berpaling dari itu, mestinya taat tapi mereka tidak taat. Mestinya jalankan perintah, tinggalkan larangan, tapi mereka cuma ngejalanin perintah, larangan tidak ditinggalkan. Atau mereka meninggalkan larangan
perintah tidak dikerjakan, maka ketahuilah kita tidak diperintah untuk memastikan mereka jadi orang-orang yang taat. Begitu kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diingatkan bahwasanya taat yang dimaksud ketaatannya haruslah lahir batin. Ya, taat yang dimaksud ketaatannya haruslah lahir batin. Bukan taat di depan, di belakang kagak. Ketika lagi ramai taat, ketika lagi sepi kagak. Ketika di hadapan Rasulullah SAW taat, kemudian mereka pergi dari Rasulullah, tidak. Kemudian ketika lagi di hadapan Rasul, dalam artian di hadapan hadis-hadis, di hadapan Quran taat, udahannya tidak, maka tidak demikian. Akan tapi harus lahir batin. Allah menggambarkan perkara tersebut. Ada orang-orang di zaman Nabi SAW yang mereka di hadapan Nabi taat, bilang-bilang taat. Ketika mereka bermalam, ternyata mereka ngerencanain sesuatu tidak sesuai dengan yang mereka bilang tadi. Maka Allah katakan dalam ayat ini, Allah mencatat apa yang mereka kerjakan di malam hari. Dalam artian besok bakal dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat kita yang tahu perkara itu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah jangan digubris, kita diam sudah, karena tidak berefek. Kemudian yang kedua, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita jalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah akan menolong kita dan bisa dipastikan kita menang insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan kaum muslimin sebagai orang-orang yang taat kepada Rasul, dan itu sama dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua dari makar-makar musuh-musuh Islam, dan senantiasa kita dijadikan istiqamah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Insyaallah nanti dilanjutkan pertemuannya pada hari Sabtu yang akan datang. Kita ketemu lagi insyaallah tanggal 19. Ini pekan ketiga. Insyaallah kita 2 kali pertemuan. Hari Sabtu subuh tanggal 19 dan hari Ahad maghrib tanggal 20 insyaallah. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, ada yang bertanya? Silahkan. Ada pertanyaan? Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rasul dan Allah, terus bagaimana dengan istilah cucunya itu bagaimana? Tadi disebutkan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Bagaimana dengan cucunya? Benar ada nggak cucunya gitu? Iya, bagaimana dengan cucunya? Apakah sama? Kalau ditanya bagaimana dengan cucunya, nanti akan ada pertanyaan berikutnya yang otomatis. Bagaimana dengan paman-pamannya, ya kan? Bagaimana dengan keluarganya, ya kan? Sementara pamannya Nabi siapa? Di antaranya pamannya Nabi Abu Jahal. Abu Lahab ya? Abu Lahab. Di antara paman Nabi Abu Lahab. Mungkin Abu Jahal ya ya keluarga secara umum, keluarga Mekah seperti itu. Maka itu bukan patokan. Apakah benar ada cucunya? Saya paham pertanyaannya, saya paham maksudnya. Akan tapi di sini perlu kita pahami secara umum, secara global, tidak secara kita khusus. Karena nanti kalau secara khusus cucunya, kemudian zuriat Rasulullah, kayaknya lebih ke arah harum begitu. Bukan itu yang kita maksudkan. Bukan kita ingin merendahkan mereka, bukan. Akan tetapi kalau ditanya bagaimana dengan cucunya, apakah dengan teori yang sama?
Makanya kita katakan nanti kalau ditanya cucunya, otomatis akan ada pertanyaan yang lain. Bagaimana dengan pamannya, keluarga yang lain, kan begitu, benar nggak? Iya kan? Maka itu bukan patokan. Ya, cucu Rasulullah, zuriat Rasulullah itu bukan patokan. Patokannya kembali tetap kepada Quran. Man atau ar-Rasul faqat atau Allah, selesai. Siapa yang taat kepada Rasul dan siapa yang taat kepada Allah, maka siapa yang taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah, selesai. Bagaimana dengan cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah yang lain, sama aja. Ketika kita taat apa yang mereka sampaikan sesuai dengan taat kepada Rasul, sama dengan taat kepada Allah. Jadi kita nggak dicabang dengan hal-hal yang lain, tidak. Sudah kita ke inti. Di situ sudah terjawab semua. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berefek dengan cucu, dengan siapapun itu, atau misalkannya keturunan Rasulullah yang setelahnya dan setelahnya, ini tidak berefek. Poinnya, intinya adalah kalimat yang pertama, siapa yang taat kepada Rasul sama dengan dia taat kepada Allah. Makanya kalau kita berbicara hukum Islam, ada hukum Islam, ada hukum tagut. Yang terbaik mana? Yang terbaik hukum Islam. Kalau misalkannya ada di hukum tagut senada dengan hukum Islam, contohnya hukum Islam menjunjung tinggi keadilan, hukum tagut ada poin keadilan. Apakah kita katakan ini hukum tagut? Jawabannya tidak. Itu adalah hukum Islam. Karena Islam dengan tagut jauh berbeda. Lah itu kan poinnya ada di hukum tagut. Tetap aja kita katakan itu hukum Islam, bukan hukum tagut, untuk poin yang itu. Sekarang ditanya cucu Rasulullah tadi, siapa yang taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Udah nggak usah bahas cucu, nggak usah bahas keluarga yang lain, nggak usah. Akan tetapi apa? Akan tetapi intinya adalah ketika kita taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah, selesai. Paham maksud saya insyaallah? Sehingga kita tidak dipusingkan dengan buntut-buntutnya itu, ya kan? Maka ketika nanti akan sudah lewat pembahasannya atau belum? Ya, ketika kita berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukan kembalikan kepada cucu Rasulullah, kembalikan kepada zuriat Rasulullah, kembalikan kepada pamannya Rasulullah, kembalikan kepada keluarga Rasulullah. Tidak. Padahal di zaman itu masih ada pamannya Rasulullah, Abbas. Ya kan, ketika kejadian salat istisqa, ada hadis tentang tawasul. Dulu kami bertawasul dengan Rasulmu ya Allah, sekarang kami bertawasul dengan paman Rasulmu Abbas. Wahai Abbas, tolong berdoa kepada Allah sekarang. Itu hanya perkara-perkara demikian. Tapi perkara-perkara agama tidak dikembalikan kepada paman Rasul, tetap dikembalikan kepada Rasul, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah? Jadi mungkin hampir syubhat menyambar kita. Langsung dipatahkan syubhat itu. Jadi kita jelas insyaallah, intinya poinnya adalah ketika kita taat kepada Rasul sama dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Kalau keturunan Rasul apakah benar? Jawabannya benar. Dan keturunan Rasul ada dua. Ada orang-orang yang benar, ada orang-orang yang kagak benar. Orang-orang yang benar ya kita katakan dia benar. Yang kagak benar jangan dibenar-benarin mentang-mentang keturunan Rasul. Kan seperti itu. Patokan kebenaran apa? Patokan kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sahih. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah Pak? Cukup. Ada lagi yang lain yang bertanya? Cukup? Sudah masuk waktu syuruk insyaallah. Ya sudah lewat 17 menit 18 menit sudah naik lagi. Ya sudah lewat 18 menit dan sudah masuk waktu syuruk. Silakan kita bisa menunaikan salat syuruk. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.